Di sebuah desa yang terdapat di lereng Gunung Sindoro, hiduplah sepasang suami istri muda yang baru dikaruniai satu anak yang masih berumur 3 tahun. Pasutri muda Wanto yang baru berumur 30 tahun, Welas juga masih berumur 30 tahun. Keluarga kecil itu menempati sebuah rumah sangat sederhana. Itu pun rumah dari peninggalan neneknya Wanto. Sebagai kuli bangunan yang gajinya tidak seberapa, Wanto sudah merasa cukup bersyukur dengan keadaannya. Tapi dia yakin dia masih punya masa depan yang lebih baik. Tentunya dengan usia yang masih 30 tahun, masih terlalu panjang perjalanan yang masih dilewati. Dan selama itu, tidak mustahil, nasibnya akan berubah. Jangankan dalam kurun 10 tahun, bahkan saat strengthon depamter bisherbgin bogos. Dan itulah yang selalu ditanamkan Wanto pada istrinya. Untuk tetap sabar dan menerima keadaan yang sekarang. Dan sebagai istri yang baik, Welas mau menuruti nasihat suaminya. Dia juga memaklumi jika suaminya sedang berjuang untuk keluarga. Meski penghasilan yang diterima belum seberapa, tapi sudah cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Welas juga sadar jika dirinya dan suaminya berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Jika setelah menikah kehidupannya susah, tentu itu sudah keadaan yang sudah dirasakan sejak dulu. Jadi tidak kaget dan tidak perlu disesalkan. Lagi pula Damar, anaknya masih kecil. Belum membutuhkan biaya besar, yang penting semangat dan optimis. Jika semua orang punya kesempatan untuk berubah, namun kehidupan Wanto dan Welas berubah warna. Berubah tidak tenang dan nyaman lagi. Rumah mulanya samawa, kini berubah panas, bikin gerah. Hal itu berawal dari sikap Welas yang berubah. Dia berubah menjadi seorang istri yang banyak ngomong, selalu menuntut, dan selalu merasa tidak cukup. Keadaan itu yang membuat suasana di dalam rumah sederhana itu terdengar suara keras dan penuh dengan suara kemarahan dan cacian. Entah siapa yang mempengaruhi Welas sampai dia menjadi orang yang sudah tak sabar lagi dengan keadaan yang pas-pasan. Dan parahnya, wanita ini sudah tidak bisa dinasehati. Setiap Wanto bicara, selalu tutup kedua kuping sambil bilang, "Cukup, cukup. Aku sudah nggak butuh khotbahmu. Aku hanya butuh uang. Bukan ceramah yang tak karuan." Itu keributan yang hampir setiap hari terjadi. Welas sudah berubah. Dia sudah banyak nuntut. Dia mau suaminya memberinya uang lebih dari sekedar gaji sebagai tukang bangunan. Dia sudah bicara tentang kosmetik, HP baru, dan shopping. Pokoknya omongan yang gak pantas diucapkan oleh wanita desa yang masih kesusahan. Sampai suatu pagi ketika Wanto hendak berangkat kerja, Welas memanggil dan melarangnya keluar. Wanto sudah yakin jika istrinya mau bikin ulah lagi. Mau ngatain dirinya sebagai suami yang tidak kreatif, tidak pinter nyari duit, dan tak bisa membahagiakan keluarga. "Kamu mau kemana, Mas?" tanya Welas dengan menarik tangannya. "Pertanyaanmu itu nggak logis, kayak baru saja jadi istriku," saut Wanto setelah membalikkan badan dan menghadap Welas. "Kerja seperti itu diandalkan. Cari kerja sampingan, Mas. Biar istri dan anakmu bisa sedikit lebih bahagia," tukas Welas dengan menatap suaminya dengan tatapan tajam. Sebenarnya Wanto tersinggung. Bisa-bisanya Welas ngeremehin pekerjaannya yang selama ini buat mencukupi hidup sekeluarga. Tapi dia masih bisa bersabar. Lagi pula, dia tidak mau. Ada orang yang lihat. "Kerja sampingan apa? Sementara waktuku udah habis buat kerja," bantah Wanto. "Aku nggak mau tahu. Yang penting kamu bisa dapat duit yang banyak. Makanya jadi orang yang kreatif, Mas. Cari peluang. Jangan sampai aku menyesal punya suami kayak kamu." "Udah, aku mau berangkat kerja. Pagi-pagi sudah ngajak ribu, malu didengar tetangga," ujar Wanto sambil membalikkan badan dan ingin berlalu. Namun tangan Welas cepat-cepat meraih bajunya dan menahannya. Lalu katanya, "Tetangga kita nggak ada yang mau dengar suara. Orang miskin seperti kita, Mas. Kalau kamu tetap pergi, maka aku akan pergi juga dari rumah ini." Mendengar suara Welas yang berupa ancaman, itu membuat Wanto membatalkan pergi. Bukan nyalinya ciut, tapi merasa heran setengah mati dengan kemauan istrinya. Omongannya sama sekali tidak sesuai dengan semua janjinya dulu, waktu pacaran. Sehidup semati dalam keadaan apapun. Wanita kalau sudah tahu dunia semuanya mau dimiliki. Masih berhadapan keduanya diam. Welas memperhatikan muka suaminya dengan teliti. Seperti seorang polisi yang lagi memastikan jika Wanto benar-benar pelaku pencabulan. Wanti heran, tapi juga risih dilihatin seperti itu. "Kamu kenapa sih?" tanya Wanto. "Kamu tahu Bu Wanti?" Welas malah tanya. "Tahu, pendatang baru itu." "Iya,
Dia ternyata janda mas, tapi kaya, kata Welas. Terus apa hubungannya sama kita? Tanya Wanto. Coba kamu deketin dia, suruh Welas. Maksudnya minta kerjaan sama Bu Wanti, tanya Wanto yang pikirannya sudah nggak bisa mikir. Mas, otakmu itu otak karyawan, bisanya cuma nyari kerjaan, nyari usaha dong, tukas Welas dengan nada agak meninggi. Lalu Welas mendekatkan mulutnya ke kuping Wanto, kemudian berbisik, deketin wanita itu mas, aku rela kamu nemenin orang itu. Karena Wanti belum paham arah omongan istrinya, dia tidak memberi reaksi, hanya melongo, sambil menatap wajah Welas dengan pandangan bengong, kayak orang mau makan tapi nasinya habis. Kamu ngerti nggak sih, kok malah pelongo-pelongo? Tanya Welas merasa kekilihat sikap suaminya. Maksudnya nemenin gimana? Tanya Wanto. Ya nemenin pelekuk-pelekuk, jawab Welas jelas ten. Patedeng aling-aling. Apa, kamu udah gendeng ya? Masak suaminya. Malah disuruh gituan sama wanita lain, seruan To dengan nada tinggi. Karena khawatir didengar orang, Welas akhirnya mengajak Wanto masuk ke rumah lagi. Lalu duduk di bangku di dalam rumah. Asal ada dapat duit, aku rela mas, aku ikhlas. Sumpah, enggak, aku enggak mau. Itu sama juga aku sudah menjual diri. Mas Wanto sayang, kalau emang punyanya cuma harga diri, ya dijual saja. Aku butuh uang mas. Mar besok sudah masuk sekolah dan harus siap biaya dari sekarang. Wanto garuk-garuk kepalanya, merasa pusing menghadapi istrinya. Tega-teganya dia menyuruh dirinya untuk nemenin Bu Wanti, warga baru yang masih satu RT itu. Tapi setelah direnungi, ternyata benar saja apa kata Welas. Damar tahun ini sudah harus masuk sekolah, pasti butuh biaya yang tidak sedikit. Lalu aku harus bagaimana? Lagian belum tentu Bu Wanti suka dan mau sama aku, kata Wanti yang akhirnya terprovokasi istrinya. Selain itu, dia juga sudah pernah lihat Bu Wanti. Sudah tidak muda lagi sih, tapi masih lumayan cantik, badannya masih berisi. Bukankah banyak pria di luar sana yang pengen mencari demenan tapi takut sama istri? Tapi aku malah disuruh sama istri. Kenapa harus ditolak? Itu kata hati Wanto. Jika emang Wanti menghendaki untuk masalah ini, Wanto akan turuti. Lagian capek juga kerja bangunan, bukannya sukses yang didapat, tapi badan malah cepat bongkok sebelum waktunya. Nanti sore kita ke rumahnya, ujar Welas terdengar mantap. Alasannya? Tanya Wanto. Silaturahmi, gak ada salahnya kita yang warga asli berkunjung ke rumahnya biar kenal dan akrab. Karena kita sudah jadi tetanggaan, jelas Welas. Wanto hanya diam, tapi angannya sudah melayang kemana-mana. Pada akhirnya, sekitar jam 3 sore, dengan naik sepeda Wanto dan Welas berangkat ke rumah Bu Wanti, tentu dengan membawa harapan yang sama. Sekalipun Wanto masih bingung dengan misi itu, tapi dia sudah percaya sama istrinya. Dia yang nanti mengatur segalanya. Wanto hanya membawa tekad, harus berhasil dengan Bu Wanti. Apalagi hari itu dia tidak berangkat kerja, maka di hari berikutnya pasti malas berangkat. Hanya beberapa saat kemudian, keduanya sudah sampai di rumah Bu Wanti, rumah yang paling mentereng di antara rumah warga lainnya. Ternyata Bu Wanti sedang berada di depan rumah, sedang sibuk dengan tanaman bunganya. Nampak mereka bersalaman akrab dan ngobrol. Tak lama, wanita baya yang masih kelihatan cantik itu mempersilahkan tamunya masuk ke rumah. Di ruang tamu mereka melanjutkan obrolan. Nyata Bu Wanti memiliki sebuah perusahaan snack yang ada di kota. Jadi dia masih suka riwa-riwi ke kantornya. Dan wanita ramah itu meminta tolong Welas untuk mencarikan pembantu rumah tangga. Singkatnya, baik Welas maupun Wanto selalu siap jika dibutuhkan bantuannya. Terutama Wanto bersedia jadi satpam di rumah Bu Wanti. Setelah saling tukar nomor ponsel, Wanto dan Welas pamit pulang. Di perjalanan mereka nampak sumringah, ada harapan. Bu Wanti wanita kaya yang baik hati, dan Welas menangkap ada perasaan sunyi yang terpancar di matanya. Welas sering melihat Bu Wanti yang menatap suaminya. Ternyata kegantengan suaminya bisa menarik hati wanita baya itu, dan misi berikutnya tinggal dimainkan, dan kesehatan yang ditunggu datang juga. Suatu malam Bu Wanti telepon Welas, minta Wanto ke rumahnya. Ada satu ruangan di rumahnya
yang mati lampunya. Sekarang giliran kamu yang kerja, kata Welas. Ketika hendak melepas kepergian suaminya. Tapi apa bisa langsung to the point? Tanya Wanto ragu. Bisa, aku setiap saat ngobrol sama Bu Wanti, lewat wah. Pokoknya malam ini kamu pulang, bawa uang. Dengan menyiratkan ragu-ragu di wajahnya, Wanto pun keluar rumah dengan berdepeda. Sudah sampai, Bu Wanti sudah menunggu. Keduanya masuk ke rumah, menuju ruangan yang dituju. Mang benar lampunya mati, harus ganti. Terus besok belinya di kota kecamatan. Lalu keduanya duduk di ruang tengah, duduk di sofa panjang, ngobrol dekat. Dalam hati Wanto membatin, istrinya emang jos, bisa bikin dirinya dan Bu Wanti sedekat itu. Dia tekat, seperti yang diinginkan Welas. Dia harus sukses malam ini. Katanya Mbak Welas butuh dana ya? Tanya Bu Wanti. Iya Bu. Diam. Bu Wanti menatap wajah Wanto beberapa saat. Wanita itu sedang mengagumi ketampanan Wanto. Nggak nyangka, di desa ada pria seganteng itu, padahal kuli bangunan lagi. Lalu dengan agak malu Bu Wanti bilang, kamu nginep saja ya? Iya Bu. Nanti ibu nitip uangnya Mbak Welas, kata Bu Ranti. Iya Bu. Setelah menyaksikan kode-kode dari sikap dan mata Bu Wanti, tanpa banyak ngomong lagi, Wanto langsung menjalankan tugasnya. Dia rengkuh wanita tua itu dengan rengkuhan yang paling syahdu. Dan selanjutnya, masih di sofa itu, keduanya pun saling berpelukan pelekuk ceria. Keduanya melakukan terus sampai berulang-ulang, hingga pagi menjelang. Dan itu adalah awal dari kerjasama yang menyenangkan. Hampir tiap saat Wanto bertandang ke rumah Welas, justru yang meminta suaminya rajin nemenin wanita baya itu. Dan nyatanya, dengan kerjasama itu, keadaan ekonomi keluarga kecil itu berubah. Walau tak tahu apakah bertahan sampai lama atau hanya sesaat.